warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait konsep investasi dalam transaksi elektronik. Baik, sebelum kita memasuki terkait dengan konsep investasi dalam transaksi elektronik, kita harus lebih mengetahui terlebih dahulu konsep dasar dari investasi itu sendiri. Di mana investasi itu sering disebut dengan perbuatan ikat janji ataupun sebuah perbuatan cedera, yakni breach of contract. Di mana secara etimologis itu berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang debitur. Secara definisi kita dapat memahami bahwa prestasi itu merupakan sebagai suatu tindakan tidak terlaksananya prestasi yang dibuat debitur karena adanya kesengajaan ataupun kelalaian daripada debitur itu sendiri. Ketika kita melihat prestasi itu diatur di dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut sebagai DW yang menyatakan bahwasanya debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan tempoh waktu yang ditentukan. Dimana ketika kita menilik pada bentuk spektri itu prestasi atau kelalaian dari alfaan itu sendiri itu dapat berupa 4 jenis, yakni yang pertama tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakukannya, yang kedua melakukan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana dengan apa yang dijanjikan, kemudian yang ketiga melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan yang keempat melakukan sesuatu menurut perjanjian yang tidak boleh dilakukannya. Transaksi secara elektronik merupakan segala bentuk hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik ataupun media digital seperti internet ataupun jaringan komunikasi elektronik lainnya. Dalam transaksi ini, informasi dokumen atau data dikirimkan, diterima, disimpan atau diproses secara elektronik untuk tujuan tertentu seperti perdagangan, perjanjian, dan komunikasi hukum. Di mana transaksi secara elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan yang terakhir yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di mana ada pun unsur-unsur dalam transaksi secara elektronik, yaitu yang pertama sistem elektroniknya, di mana harus memenuhi standar keamanan dan keandalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999. Yang kedua yaitu tanda tangan elektronik, di mana tanda tangan elektronik itu diakui secara sah jika memenuhi ketentuan UU ITE seperti keaslian dan keterkaitan dengan identitas pihak yang menandatangani. Di mana ada dua jenis tanda tangan elektronik, yaitu tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Yang ketiga itu adalah adanya dokumen elektronik di mana diakui sebagai alat bukti hukum yang sah jika dapat diakses, dibaca, dan diverifikasi keabsahannya. Dan yang terakhir yaitu keabsahan transaksi, di mana sama dengan perjanjian konvensional, transaksi elektronik harus memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan tidak bertentangan dengan hukum. Baiklah, untuk bagian selanjutnya adalah prestasi dalam transaksi elektronik. Berdasarkan pasal 47 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, kontrak elektronik dianggap sah apabila didahului dengan pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan dalam jual beli online. Kegagalan dalam memenuhi prestasi ataupun kewajiban yang didasarkan terhadap perjanjian elektronik atau kontrak elektronik ini akan menimbulkan prestasi. Apa saja bentuk prestasi dalam transaksi elektronik? Ada berbagai macam sebenarnya tindakan-tindakan dalam transaksi elektronik itu yang dapat dikategorikan sebagai prestasi, namun kerap diabaikan dan ditoleransi sebagai tindakan-tindakan yang sudah biasa terjadi. Misalnya dari sisi pembeli, yang pertama itu adalah terlambat membayar, yaitu ketika konsumen atau pembeli itu terlambat dalam melakukan pembayaran atas produk yang dilakukan transaksi secara online, kemudian tidak melakukan pembayaran, dan yang terakhir bahkan tidak membayar produk dalam transaksi online tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian dari sisi penjual, yaitu menyerahkan produk yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau tidak sesuai dengan deskripsi produk yang dijual secara online. Kemudian yang terakhir yang paling umum terjadi biasanya adalah pengiriman barang yang terlambat. Baik, untuk yang selanjutnya itu adalah akibat hukum prestasi dalam transaksi elektronik. Dalam pelaksanaan transaksi elektronik sangat memungkinkan terjadinya sengketa
sengketa. Sama halnya seperti jual beli tatap muka atau jual beli dalam transaksi konvensional. Dan permasalahan yang terjadi dalam transaksi elektronik ini sangat harus wajib diselesaikan. Dan adapun akibat hukum yang terjadi ketika terjadi wan prestasi dalam transaksi elektronik, yang pertama itu kita merujuk pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dalam pasal itu menjelaskan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan wajib mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Yang artinya di sini ketika wan prestasi terjadi, maka pihak yang melakukan prestasi tersebut dia harus membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur atau pihak yang mempunyai hak untuk menerima prestasi tersebut. Yang selanjutnya itu adalah kita merujuk pada pasal 1297 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Yang artinya dalam hal ini si pihak yang melakukan prestasi dia harus menerima pemutusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian. Dan selanjutnya itu adalah merujuk pada pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan dalam pasal tersebut berbunyi pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai atau menyerahkan barang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan menjadi tanggungannya. Yang artinya ketika pelakuan prestasi, dia harus menerima peralihan risiko sejak saat terjadinya wan prestasi. Yang selanjutnya itu adalah merujuk pada pasal 181 ayat 1 HR yang berbunyi barang siapa yang dikalahkan dengan putusan akan dihukum membayar biaya perkara. Yang artinya ketika pelakuan prestasi itu melakukan prestasi, dia harus membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan. Dan untuk selanjutnya itu dalam hal debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi, dia mempunyai hak untuk itu tertera pada pasal 1267 JIS 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu yang pertama itu pelaksanaan perjanjian, yang kedua pelaksanaan perjanjian disertai dengan ganti kerugian, yang selanjutnya itu ganti kerugian saja, yang selanjutnya pemutusan kontrak perjanjian walaupun syarat pemutusan kontrak tidak terpenuhi, yang selanjutnya pemutusan kontrak perjanjian disertai dengan ganti kerugian. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi wan prestasi dalam transaksi elektronik. Dalam transaksi elektronik, prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang berlaku dalam hal terjadinya wan prestasi karena lemahnya kedudukan konsumen dibanding dari pelaku usaha, sehingga pelaku usaha bertanggung jawab sepenuhnya atas wan prestasi dalam transaksi elektronik. Menurut pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang ITE menyatakan bahwa jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha adalah bentuk ganti rugi, sesuai dengan besar kerugian yang diderita oleh konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 19 ayat 2, kompensasi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang setara nilainya, atau bantuan kesehatan dan santunan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, selanjutnya masuk kepada penyelesaian masalah wan prestasi dalam transaksi elektronik. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah wan prestasi dalam transaksi elektronik. Yang pertama melalui jalur litigasi. Dalam hal terjadi wan prestasi pada transaksi elektronik, dapat dilakukan upaya hukum bagi konsumen, yaitu konsumen dapat menuntut ganti rugi akibat kerugian yang terjadi dalam transaksi elektronik mereka dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan. Dasar hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan terdapat pada pasal 38 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Sedangkan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi pada ayat 1-nya,
setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Pada ayat 2-nya, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Kemudian ada melalui jalur non litigasi. Ada beberapa cara alternatif penyelesaian sengketa yang di luar pengadilan. Yang pertama ada online dispute resolution atau ODR, merupakan bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat khusus atau tersendiri. ODR ini lebih diterapkan pada sengketa-sengketa yang terkait jual beli online, terutama pada sengketa-sengketa yang bernilai kecil. Kemudian ada arbitrase, adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan arbiter atau panel arbiter yang independen dan netral. Arbitrase ini merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang sering dipilih karena memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan, biaya yang lebih rendah, dan kebebasan untuk memilih arbiter. Kemudian mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Mediator ini membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Kemudian ada negosiasi, merupakan media bagi pihak yang berselisih untuk mendiskusikan tanpa melibatkan pihak ketiga dalam proses sengketa. Melalui proses negosiasi ini, para pihak akan meninjau kembali terhadap hak dan kewajiban masing-masing, dan hasil kesepakatan yang dicapai lalu dituangkan dalam bentuk secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak selanjutnya untuk dilaksanakan semana mestinya bunyi perjanjian tersebut. Dan terakhir ada konsiliasi, ialah upaya untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan serta penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga seperti konsiliator dalam sengketa tersebut. Konsiliator ini tidak memiliki kewajiban atau tidak berhak membuat suatu keputusan, sehingga keputusan akhir merupakan bagian para pihak yang bersengketa yang tertuang dalam bentuk kesepakatan bersama. Sekian presentasi dari kelompok